Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah imamil muttaqin wa qa'idil mujahidin wa da'watin nabiyina al-karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya kalau mencucurkan air mata, ingus juga keluar ini. Jadi anak-anak terima kasih mengingatkan kepada kita semua. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, wa khususan para habaib yang hadir dan masih bertahan karena undangan Habib Sofyan di Pulau Rinding. Tadi informasinya beberapa di antara mereka berangkat ke sana, dan mohon maaf saya nggak bisa hadir. Kenapa? Kalau saya hadir ke sana sekarang nggak ada yang ceramah di sini. Kemudian para ulama yang hadir, para ustadz, para guru, wabil khusus yang mewakili camat Bengalon, Bu Sekcam, tadi anaknya juga telah diwisuda 30 juz 30. Amin, 30 juz ya. Alhamdulillah. Bersama para pejabat kecamatan yang hadir. Kemudian saudara kepala desa Sepaso Timur beserta pejabat kepala desa, aparatur desa, seperangkat desa, seperangkat alat sholat dibayar tunainya sah ya. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kenapa saya tidak bisa sebutkan satu persatu? Memang nggak ada catatannya, jadi nggak bisa mengarang-arang. Terkhusus Ustadz Sabir, pimpinan Mahat atau pondok pesantren Farisul Quran. Oh ya, yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek, mohon maaf ini di hadapan lupa menyebut beliau. Dan Pak sebagai orang yang berjasa di dalam menghibahkan lahan, alhamdulillah barakallah ya. Selama lahan ini digunakan untuk kebaikan, sampai kapanpun Bapak terus mendapatkan pahala yang besar dari Allah ya. Meskipun Bapak sudah mendahului kami nantinya ya. Bapak mau duluan, saya belakangan juga boleh. Enggak, ini yang ini lucu saja Pak ya, mohon maaf. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini
saya diundang oleh Ustadz Sabir untuk mengisi ceramah Maulid. Saya ini kaget, bulan Maulid ini hampir setiap hari menghadiri Maulid. Perkara menghadirinya biasa, tapi yang belum biasa disuruh ceramah. Sebenarnya ceramahnya sudah biasa, tapi selama menjadi bupati sejak 2021 yang lalu, saya katakan saya jangan diundang ceramah. Kenapa? Takut nanti waktunya nggak mampu. Ini aja saya tadi malam mengisi ceramah jam 8 di Masjid Jannatul Huda di Kanal 3. Jam 8.10 tamu baru keluar dari rumah. Begitu keluar rumah ada lagi tamu di luar rumah nungguin. Terpaksa sambil jalan sambil saya beri arahan. Jadi bukan takut mengisi ceramahnya, kondisi seperti ini yang saya nggak bisa. Ya, kenapa? Karena tugas kepemerintahan. Ya. Tamu mereka datang bukan sekedar bertamu, tapi menyampaikan berbagai masalah yang harus diselesaikan oleh bupati. Artinya, kalaupun toh bupati harus ceramah, ya, maka amplopnya harus tebal. Tenang, ya, Ustaz Sabir tenang, jangan pikirkan amplopnya, pikirkan isinya saja. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita kembali dipertemukan dengan bulan Rabiul Awwal, bulan di mana Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awwal, hari Senin. Seorang sahabat, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Rasulullah menjawab, "Zaka yaumul wulidtu fi wa yaumul bu'istu au unzila alayya fi." Bapak Ibu sekalian, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasulullah menjawab, "Zaka yaumun wulidtu fi." Hari itulah aku dilahirkan. Rasulullah lahir pada hari Senin. Dan hari itu juga aku diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Ditandai dengan wa unzila alayya fi, ditandai dengan turunnya Al-Quran. Sekali lagi, turunnya Al-Quran. Ibu, ayat yang pertama turun, ayat surah apa dan ayat apa? Surah yang pertama turun surah apa? Surah Al-Alaq. Ayatnya bagaimana? Coba dibaca. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak dengar. Ini saya sedikit ngetes karena sayang ini kalau nggak dites. Dapat hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Anak-anak kita sudah hafal lah ya. Kalau belum hafal, belum saya tutup ceramah ini. Oke, Iqra.
Ternyata alhamdulillah ibu sudah hafal Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada hadiahnya. Jangan dilihat banyak dan lebihnya, lihat warnanya ya. Zaka yaumul wulidtu fi wa yaumul bu'istu au unzila alayya fi. Hari itu aku dilahirkan dan hari itu aku diangkat menjadi nabi dan rasul, atau ditandai dengan turunnya Al-Quran. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ibu-ibu hafal semua sudah? Kita hafalkan sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Karena yang membacanya semua nggak cukup uangnya untuk ngasih hadiah ya. Ibu bapak sekalian, kalau kita menunggu untuk memperingati kelahiran Nabi hanya setiap Rabiul Awal, rasanya sedih. Ya, kalau kita ketemu dengan bulan Rabiul Awal tahun depan. Rasulullah mengatakan, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Kata Rasulullah, zaka yaumun wulidtu fi. Hari itu aku dilahirkan. Artinya apa? Rasulullah memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Jadi puasa Senin itu Rasulullah memperingati hari kelahirannya. Kepada kita sebagai umatnya Rasulullah disunnahkan untuk berpuasa hari Senin. Apa hukumnya sunnah itu? Artinya dilaksanakan berpahala, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Keliru. Sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi. Kenapa rugi? Tidak mendapat pahala. Sederhana saja. Nah, sekarang catatannya dirubah. Wajib dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa. Pasti sudah. Sunnah dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi. Kalau begitu, mari kita amalkan sunnah. Ya. Hari ini hari Kamis. Kenapa Pak Ardiansyah tidak puasa? Karena diundang. Diundang ada jamuannya. Memakan jamuan makan oleh yang mengundang itu juga hukumnya sunnah. Maka meninggalkan sunnah puasa Kamis mendapatkan sunnah jamuan makan. Nah, ini bukan hanya kata Pak Ardiansyah, tapi memang seperti itu. Tapi jangan menjadi model alasan untuk meninggalkan puasa sunnah. Ya, boleh saja kita puasa sunnah hari ini, tapi rasanya saya menghormati. Memang memakan jamuan dari orang yang menyiapkan itu sunnah, Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan ditolak ya. Kalau perlu habiskan semuanya. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, memperingati kelahiran Nabi tidak sanggup
Tidak cukup hanya setahun sekali bulan Rabiul Awal. Nabi saja setiap hari Senin. Tetapi terkait dengan apa yang kita inginkan dari Nabi, ya, ini tidak bisa kita hanya menunggu terkait dengan peringatan hari kelahiran Nabi. Kenapa? Karena sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, ini jam berapa? Hampir jam 12 sudah ya. Ya, hampir jam 12, kurang 1 jam 20 menit ya. Hampir jam 12. Kenapa? Tadi Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi biha asyram." Kata Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Karena cintanya kita kepada Nabi. Inilah yang saya maksudkan. Tidak cukup kita hanya menunggu setahun sekali. Tidak cukup kita hanya menunggu seminggu sekali puasa sunnah. Tapi setiap detik, setiap saat kita terus bersama Nabi, bimakna biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dengan melantunkan sholawat. Lalu kata Nabi, 1 kali saja Anda bersalawat, maka Allah bersalawat kepada Anda sebanyak 10 kali. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, kepada kita, maknanya Allah menurunkan rahmat. Ya. Bukan rahmat yang turun dari loteng lantai 10, bukan. Itu Pak Rahmat itu ya. Rahmat ini adalah jaminan hamba Allah masuk surga. Sekuat apapun ibadahnya Ustadz Sabir, sekuat apapun ibadahnya Pak Kades, tanpa salah, tapi kalau Allah tidak memberi rahmat, maka surga tidak akan dibuka. Surga Allah hanya dibuka dengan rahmatnya Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat itu dengan ibadah, di antaranya membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 1 kali kita bersolawat, maka Allah menurunkan 10 rahmat. 10 kali kita bersolawat, maka Allah menurunkan 100 rahmat. 100 kali kita bersolawat, maka Allah menurunkan 1000. Kalau begitu, mana yang baik, kita bersolawat sekali, 10 kali, atau 100 kali? Tidak terhingga. Lantunkan sholawat. Di rumah pagi sholawat. Keluar rumah setelah baca doa keluar rumah sholawat. Sambil naik motor sholawat. Di kendaraan, di mobil sholawat. Dalam bekerja sholawat. Cuma saya ngasih tahu, saat berkendaraan di jalanan, baca sholawatnya pelan-pelan, jangan teriak. Ini di jalanan, sambil jalan kaki, baju dibuka, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang lain melihat, ini kira-kira cukup 1 atau nggak cukup? Jadi baca sholawatnya menyesuaikan dengan tempat, ya. Dan nggak pakai fisik, nggak pakai apa, cukup mulut kita menyampaikan lantunannya, kita mendapatkan rahmat. Sholawat kepada Nabi untuk kita mendapatkan cintanya Nabi. Ibu bapak sekalian, cintanya Nabi itu ternyata tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang sanggup menandingi kecintaan Nabi kepada umatnya. Pertama, saat Nabi sakaratul maut,
Ini malaikat sudah berada di sampingnya, ada Jibril, ada Israel, sudah ada. Israel atau Israfil yang mencabut nyawa? Hah? Ya, saya juga lupa. Pada saat itu terjadi dialog. Dialognya itu bahasanya seperti ini kalau saya menerjemahkan. Mau cabut sekarang atau nanti? Ah, gitu maksudnya. Kata Nabi, tunggu dulu. Bagaimana dengan umatku? Apakah nanti mereka masuk surga? Itu bahasa sederhananya. Tapi dalam bahasa yang ada di dalam catatan sejarah, Nabi mengatakan ummati, ummati, ummati. Saat beliau ingin dicabut nyawanya, beliau masih ingat umatnya. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Ya kita semua ini. Beliau ingat kita. Satu, contoh Nabi sangat mencintai umatnya. Dua, ibu bapak sekalian, kalau kita baca sejarah, baik sejarah Islam yang ada di SD, SMP, madrasah sanawiyah, ibtidaiyah, di pondok pesantren, di kitab-kitab yang besar, Nabi adalah salah seorang panglima perang saat berperang melawan kafir Quraisy. Betul? Saat berperang melawan kafir Quraisy. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau seorang panglima perang, maka pertanyaannya sudah berapa nyawa yang hilang oleh tebusan senjatanya Nabi Muhammad? Ternyata jawabannya kita kaget. Selama beliau menjadi panglima perang dan berperang, tidak ada satupun nyawa yang beliau hilangkan. Kenapa? Sangat cintanya beliau kepada manusia. Bisa dibayangkan, sekarang Ukraina perang sama Rusia tanpa melihat orang, senjata dari sini diterbangkan, sudah banyak yang jatuh korban. Ini Nabi berhadap-hadapan, tidak satu pun manusia yang nyawanya hilang pada saat Nabi berperang. Meskipun ada satu riwayat yang menyatakan ada satu orang yang oleh ulama diceritakan apabila ada orang yang memang mati di tangan Nabi, ini sudah pasti orang yang sangat-sangat terkutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Memang ada catatan sejarah, tapi para ulama masih berbeda pendapat tentang ini. Ada lagi yang menyatakan memang ada satu orang yang terluka, tapi dia meninggal setelah beberapa waktu kemudian, bukan pada saat itu. Ini menunjukkan kecintaannya Nabi kepada manusia. Oleh karenanya, kira-kira kalau manusia, apalagi umatnya Nabi, tidak cinta kepada Nabi, ini namanya luar daripada biasa. Bukan luar biasa, tapi luar daripada biasa. Kenapa? Karena kalau luar biasa, dia pasti sangat cinta. Nah, kalau luar daripada biasa, ya memang di luar dari kebiasaan. Sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka kita terus dan mengumandangkan terus untuk mencintai Nabi dengan salah satu yang sangat sederhana, biqauli sholawat kepada Nabi. Ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini bapak-bapak nggak usah saya tanya ya, ini untuk ibu-ibu saja. Yang anak-anak santri nggak usah, karena anak santri sudah pintar ibu-ibu. Kalau begitu ibu-ibu, baca sholawat itu hukumnya wajibkah atau sunnah? Atau apa? Wajib. Alasannya?
Karena kalau baca selawat pasti baik. Masih belum sempurna jawabannya. Ada yang mau menyempurnakan, tapi baik, dapatnya separuh, ya. 50. Ada yang bisa jawab? Ya. Mewujudkan kecintaan kepada Nabi, masih sama jawabannya. Kenapa baca selawat itu hukumnya wajib? Ibu-ibu yang saya tanya, bapak-bapak nggak usah jawab. Bagaimana? Karena cinta kepada Nabi Muhammad, masih sama jawabannya. Baik, coba dengarkan ya. Nah, ini karena memang ibu-ibu hampir-hampir tidak pernah merasakan ikut sholat Jumat. Bapak-bapak setiap kali sholat Jumat pasti mendengar ayat Allah yang dikumandangkan oleh Bilal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terjemahan sederhananya begini, innallah, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Saya jelaskan dulu, kalau Allah berselawat kepada Nabi, berselawat kepada manusia, itu artinya Allah menurunkan rahmat. Kalau malaikat berselawat kepada Nabi, artinya malaikat mendoakan Nabi. Kalau kita berselawat kepada Nabi, kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi. Ya, ini terjemahan sederhana, penjelasan sederhana. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Perhatikan ayat sambungannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ustaz Sabir, kata-kata sallu itu apa? Kalimat apa? Kalimat sallu. Fi'il amar. Apa itu fi'il amar, anak-anak? Kalimat perintah. Kalau sudah Allah membuat kalimat perintah, hukumnya wajib. Maka oleh para ulama dibuatlah kaidah fikih. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal mulanya hukum perintah itu adalah wajib. Maka kita wajib membaca sholawat. Lagi-lagi pertanyaan tuh ibu-ibu, bapak nggak usah ya. Di manakah kita wajib membaca sholawat? Dimanapun, kurang pas. Setiap saat kurang pas, karena ini hukumnya wajib, maka ada tempat, ada waktu yang khusus. Di saat sholat, betul, oke. Karena betul 100 ya. Ya, mohon maaf karena sudah habis hadiahnya, jadi yang lain nggak ada hadiahnya. Ibu bapak sekalian, kita baca sholawat wajib hukumnya pada saat sholat. Tanya kepada para guru, para habaib, para ustadz. Kalau kita dalam sholat ternyata ucapan sholawat tidak kita ucapkan, kira-kira bagaimana? Tidak sah. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan berikutnya, kalau ada orang yang tidak pernah membaca sholawat setiap hari, maka orang itu tidak sholat. Betul? Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah membaca sholawat setiap hari, maka dia tidak mengerjakan sholat. Betul ya? Lah ya betul.
Karena bacaan sholawat yang wajib ada di dalam sholat. Oleh karenanya ibu bapak sekalian, jangan meremehkan bacaan sholawat. Itu terkait atau perkara tentang sholat yang di dalamnya ada bacaan sholawat. Tapi di luar sholat Rasulullah menanyakan, menginformasikan kepada kita, kalau ada orang yang mendengar namaku disebut lalu mereka tidak membaca sholawat, maka Rasulullah mengatakan itu orang pelit. Ya. Orang pelit. Al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil itu kata Nabi, apabila namaku disebut lalu dia tidak membaca sholawat, dan itu namanya bakhil. Bakhil, pelit, sekek, medit, apalagi. Sifat itu bagus atau tidak? Sifat tidak bagus. Supaya kita tidak menjadi orang kikir, maka banyak-banyak membaca sholawat, apalagi mendengar nama Nabi disebut. Nah, pada bulan Maulid ini para ulama, para ustadz mengingatkan kembali kepada kita untuk jangan pelit, terutama membaca sholawat. Sederhana saja. Apalagi kita mau tidur. Ada nggak yang tahu begitu masuk di kasur, ini 5 menit saya harus terpejam? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Supaya perjalanan mata terpejam lebih bagus, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai tertidur. Sayang waktunya dibiarkan, atau baca istighfar atau baca zikir yang lain. Nggak ada yang tahu. Begitu masuk kamar, berbaring di tempat tidur, nanti 10 menit saya sudah terpejamnya. Nggak ada yang tahu. Untuk menunggu terpejam itulah, daripada ngalur ngidul, lebih bagus sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli. Terus. Boleh nggak Pak kita main-main dengan sholawat sampai tertidur? Itu bukan main-main, itu namanya zikir. Ya. Tidur. Oh enggak Pak, kami biasanya penghantar tidur itu ada lagu. Kemesraan ini sampai tidur. Lagu pengantar tidur. Mana yang lebih indah? Melantunkan sholawatkah atau mendengarkan lagu kemesraan? Kalau lagu kemesraan nggak ada pahalanya, sholawat ada pahalanya. Siapa tahu saat itu mata kita terpejam, ternyata Allah melangsungkan pejamnya itu, tidak terbangun lagi, diantar oleh sholawat. Siap Bapak Ibu? Ya, kata kunci peringatan Maulid ini menurut saya, bukan menurut saya, karena memang ini kalau saya sebenarnya menyiapkan materi ini panjang, mulai dari cerita Raja Abraha, cerita Ka'bah, cerita Nabi dilahirkan. Tapi karena tadi diambil waktunya oleh para santri, oke, yang ini saya simpan dulu. Mudah-mudahan nanti saya diundang lagi, maka saya akan cerita 5 jam. Ya. Kalau ini mungkin 1,5 jam, ya amplopnya lumayan. Kalau 5 jam tebal lagi. Artinya apa? Kita lantunkan sholawat. Kata kuncinya adalah kita banyak-banyak membaca sholawat. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin merespon apa yang dilakukan anak-anak kita tadi. Ya, hari ini mereka mengekspresikan hafalannya yang di atas dengan
juz 30, kemudian berikutnya tadi ada yang sudah sampai juz 4, juz 3, juz 2. Ibu bapak sekalian, pertanyaannya, apakah bapak ibu tidak ingin juga menjadi hafidz Quran? Apakah bapak ibu tidak ingin menjadi hafidz Quran? Kepingin? Alhamdulillah. Masih ada waktu untuk menghafal Quran? Masih. Daftar sama Ustadz Sabir. Ya. Apa? Kalau yang taman pendidikan apa? Kalau anak-anak kita apa namanya? Kalau di dekat PMRI itu TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, nanti buka Taman Pendidikan Al-Quran untuk lanjut usia. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang saya masukkan di sini untuk menghafal Al-Quran, ternyata banyak caranya. Ya, ini mohon maaf, meskipun masih belum sempurna. Saya setiap kali habis mandi untuk berjalan kemanapun, apalagi ini luar biasa nih, nggak ada waktu kalau di rumah menghafal. Saya menghafal Qurannya di dalam mobil perjalanan. Tapi dari rumah sudah berwudu. Makanya tadi saya mohon maaf karena mau ceramah, ibu-ibu nggak saya salami tadi, ya, karena saya masih berwudu. Jadi yang ditambang, yang di kantor, yang di pertanian, nggak ada alasan ini. Kami sibuk ini, nggak ada alasan. Satu hari satu ayat bisa. Awali dulu dengan niat. Nah, itu yang saya maksudkan. Jangan kita bangga dengan anak-anak kita, tapi kita tidak mengindahkan untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Kembali lagi kepada Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Ini ayat Allah. Kata Allah, kana khuluquhum Quran. Bukan, ini hadis yang disampaikan oleh Aisyah. Aisyah mengatakan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita ingin mencontoh Nabi, tidak sanggup sesempurna mungkin. Kenapa? Karena akhlaknya saja Al-Quran. Oleh karenanya kita banyak menggali Al-Quran, membaca, menghafal dan seterusnya. Kepada para ustadz-ustazah dimanapun Anda berada yang mendirikan Ma'had Al-Quran, pondok pesantren, ya, terkhusus hari ini kita berada di Ma'had Farisul Quran oleh Ustadz Sabir, ya, kita ucapkan terima kasih kepada beliau, kepada mereka-mereka yang memberikan ajaran kepada anak-anak kita, ya. Alhamdulillah. Wah, tepuk tangan para ustadznya di sana. Oh, lain santri ya? Ya. Kenapa mereka memberikan kontribusi kepada kita, baik langsung ataupun tidak langsung? Kenapa anak-anak kita menjadi murid-murid mereka? Ya. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengantarkan anak-anak Kutai Timur untuk bisa menghafal Al-Quran. Ya. Bapak Ibu sekalian, tadi lagu itu dibuat secara teatrikal. Itu lagu dibuat secara teatrikal. Ada yang baca puisi, ada yang apa. Tapi kata kunci lagu itu adalah hadis. Kalau ada yang menghafal Quran anaknya, maka anaknya menyiapkan apa namanya ini? Mahkota untuk orang tuanya nanti di surga. Ibu bapak sekalian, itu yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Jangan jadi tujuan. Tujuan utamanya di akhirat. Di akhirat itu hanya ada dua tempat. Satu surga, satunya yang kita tuju kemana? Surga.
Di antaranya untuk mendapatkan surganya Allah, antarkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Kalau begitu lebih bagus kita yang menghafal Quran, itu lebih bagus lagi. Anak kita hafal, kita juga hafal. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita berharap ya dengan banyaknya pondok-pondok pesantren, banyaknya ma'had, banyaknya rumah tahfidz, kita berharap mereka menjadi bagian dari lingkungan kita. Kenapa menjadi bagian dari lingkungan kita? Pada awal mukaddimah tadi saya membaca ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri, penduduk Indonesia, penduduk Kutai Timur, penduduk Kecamatan Bengalon, penduduk desa Sepaso Timur, yang di sini ada pondok pesantren, beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan rahmat dari langit, keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu maknanya. Makanya kita bersyukur di tengah-tengah lingkungan kita ada pondok pesantren, ada majelis taklim, ada majelis zikir. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan di dalam ceramah pada pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, mungkin juga menyinggung Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.